Ananda sekalian. Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan cara menggambar instalasi penerangan. Kemarin Ibu tugaskan di Google Classroom, nanti akan Ibu jelaskan langkah-langkah untuk menggambar instalasi penerangan. Nah, pertama Ananda harus menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kalau sudah siap, Ananda bisa mulai menggambar. Yang pertama adalah menggambar garis tepinya. Nah, garis tepinya kalau kertasnya ukuran A4, berarti Ananda bisa membuat garis tepi ukurannya adalah 5 mili. Di titik-titik dulu ya, 5 mili. Nah, kalau Ananda kertas gambarnya A3, maka ukurannya adalah 1 cm untuk garis tepinya. Selanjutnya adalah menggambar etiket. Nah, etiketnya itu untuk lebarnya adalah 2,8, kemudian panjangnya 18,5. Nah, itu dikasih titik-titik seperti tadi. Ini juga atasnya 18,5. Tinggal di garis. Nanti dibuka saja catatannya. Kalau Anda belum hafal, diusahakan hafal ya, karena wajib setiap menggambar itu harus ada etiketnya, karena itu ada nilainya sendiri. Kalau etiketnya tidak digambar, maka nilainya berkurang, tidak bisa 100. Ya, nanti yang ini juga diisi. Ini 7 cm. Nanti diisi ya seperti yang Ibu contohkan di Google Classroom, itu ada nanti diisi. Ini nanti ukuran kertas. Nanti untuk digambar diisi nama Ananda, misalkan Anissa misal ya. Nah, kita lanjutkan seperti yang di soal. Yang di soal itu 2 ruang ya Ananda ya. Nah, 2 ruang itu skalanya 1:100, artinya 1 cm di kertas itu adalah di dunia nyatanya istilahnya itu adalah 100 meter, artinya 1 meter sama dengan 1 cm di kertas. Nah, kalau di soal Ibu contohkan itu
5 meter ya, berarti 5 cm. Nah, itu ini ibu perluas saja, tapi nanti itu bebas kalau kamu mau, Ananda mau membuat lebih luas lagi juga enggak apa-apa. Yang penting intinya agar Ananda itu bisa menggambar instalasi pengawatannya ya. Ini ibu contohkan 2 ruang. Ini tapi ibu membuatnya 11 cm ya. Ini 11 cm. Harus pakai penggaris siku. Kalau Ananda punya penggaris siku itu lebih mudah. Itu bisa membuat garis tegak lurus ya. Ini ibu mungkin kurang tegak lurus nih. Ini mungkin. Dua ruangan. Kemudian jangan lupa ini teras ya. Ini ibu gambar teras itu menghadapnya ke ini kertasnya kan menghadapnya, kita kan melihat membaca instalasi listrik. Nah itu yang di depan terasnya itu jangan sampai terbalik di sebelah sini atau di atas itu, jangan, nanti supaya tidak muter-muter membaca gambarnya. Jadi sesuai misal judulnya di sini ya, terasnya di sini supaya mudah membaca gambarnya. Itu kita bagi 2 ruang ya. Ini untuk pintu, misalkan ini pintunya. Nah, ini pintu untuk ruang yang ke sana dan ini yang ke sana. Ini artinya kalau seperti ini pintunya adalah membuka ke arah dalam ya. Jadi nanti membuka ke arah dalam seperti ini. Ke arah sini pintunya membuka. Nah, untuk penempatan saklar dan stop kontak nanti dia posisinya harus dekat pintu ya. Aturannya di persyaratan instalasi listrik itu dekat pintu, tapi jangan sampai tertutup daun pintu. Jadi kalau Ananda mau buatnya nanti jangan sampai kok dia posisinya tertutup daun pintu ketika pintu dibuka. Jadi lebih baik di sebelah sini supaya tidak tertutup daun pintunya. Itu kita beri nama, misalkan yang satunya ruang 1, yang kedua adalah ruang 2. Nah, ruang 1 di soal yang ibu berikan itu ada 1 lampu dan 1 saklar. Nah, lampu seperti yang kita tahu simbolnya adalah seperti ini ya, huruf X ya. Nah, boleh diberikan simbol seperti ini juga boleh. Nah, ini simbol lampu. Ya, ini kalau bendanya seperti ini Anda pasti sudah tahu semua ya. Ini simbol lampu. Ini nanti kabelnya ada 2 ya. Nah, kan kita kalau dalam kenyataan juga ada 2 tuh. Itu ini juga ada di fittingnya. Fittingnya itu nanti ini untuk yang fasa, kemudian ini untuk netralnya ya. Kita lanjutkan. 1 lampu dan 1 saklar. Nah, kita tempatkan dulu saklarnya mau di mana. Misalkan ibu di sini. Kalau di sini bagaimana, Bu? Jangan, karena ini kalau di sini kemungkinan tertutup daun pintu, makanya jangan di sini. Nah, lebih baik di sini. Kalau di sini, Bu, bagaimana, Bu? Jangan juga, karena memang aturannya itu yang namanya saklar adalah dekat pintu. Supaya apa? Misalkan ruangan itu ke posisi gelap, kita akan masuk, maka yang kita cari pertama adalah saklar. Kita tidak perlu berjalan jauh dulu mencari saklar, tapi sudah ada di dekat pintu. Itu kenapa kalau saklar itu letaknya di dekat pintu. Nah, saklar kita gambar simbolnya terlebih dahulu untuk saklar tunggal, karena untuk 1 lampu 1 saklar tunggal itu simbolnya ini, artinya kalau dia menutup maka arusnya akan mengalir. Kalau posisi membuka ini menutup, nanti dia akan menutup saklarnya. Kemudian kalau dimatikan nanti dia akan membuka, arusnya akan terputus gitu. Nah, kok gambarnya ada titiknya 2? Nah, ini artinya terminal yang di saklarnya. Nah, ini ibu contohkan, ini saklarnya ya. Ini kan belakangnya ada 2 terminalnya. Nah, ini lubangnya itu. Nah, ini ada 2. Ini nanti masuk arus masuk, kemudian ini yang ke lampu keluarannya itu ya.
saklarnya seperti itu simbolnya. Simbolnya ini ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ke ruang 2. Ruang 2 itu nanti satu lampu dan satu stop kontak. Ini misalkan lampu posisinya diusahakan di tengah-tengah ruangan kalau Ananda menggambar ya. Nah, stop kontak 1 dan saklar 1. Nah, ini Ibu posisikan saklarnya di sini. Saklarnya saklar tunggal juga. Nah, seperti ini. Nah, stop kontaknya mau di mana bebas Ananda. Misalkan Ibu pengennya stop kontaknya di pojok sini. Nah, stop kontak itu kalau untuk simbolnya seperti ini. Nah, ini Ananda bisa menggambarkan juga simbolnya seperti ini ya. Ini juga garisnya 3. Kenapa kok 3? Karena memang dia ada 3, 2 lubang, kemudian satu lagi ini adalah groundingnya ya, untuk pengaman arusnya. Nah, ini lubangnya di belakang juga 3 tuh. Ini kanan. Nah, ini sebelah kanan untuk fasa, kirinya adalah netral, kemudian ini yang tengah adalah grounding. Nah, ini kan nyambung ke groundingnya itu. Groundingnya, nah ini groundingnya ya. Groundingnya itu dia ditanamkan ke tanah dari KWH meternya supaya ketika ada petir atau arus bocor maka tidak merusak peralatan elektronik yang ditancapkan ke stop kontak, tapi dia akan dialirkan ke tanah gitu ya. Nah, misalkan Ibu mau di sini stop kontaknya. Nah, Ibu gambarkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa ini 3 ininya ya, terminalnya adalah 3. Nah, sudah, sekarang kita mulai menggambar kabelnya. Nah, kabelnya itu dimulai dari KWH meter. KWH meter yang ada di seperti di rumah Ananda sekalian itu. Nah, gambar saja seperti ini ya. Ini kotak saja enggak apa-apa ya, boleh diarsir juga boleh. Misalnya ini kotak KWH meternya. Kemudian dari KWH meter biasanya ada MCB atau pengaman. Ini MCB atau pengaman ya. Ini ya ada juga di KWH meter itu. Ini hanya untuk simbol saja. Ini misalkan di sampingnya. Ini kita pertama menggambar fasa. Yang pertama harus digambar adalah kabel fasa. Kabel fasa itu seperti apa? Kabel fasa itu ada 3, merah, hitam, kuning. Nah, ini contohkan ini merah ya. Kalau kalian mau pakai pulpen itu juga boleh. Kalau punya pulpen merah, tinggal menggambar saja di garis, semuanya garis lurus seperti ini nanti ya. Nih Ananda nih kalau mau pakai pulpen tuh pakai ini, fasanya pakai merah, birunya pakai pulpen biru, kemudian groundingnya boleh pakai kuning atau hijau atau yang nyambung lah itu dengan hijau ya enggak apa-apa. Kalau kuning kan masih ini fasanya hijau, misalkan pakai hijau groundingnya. Nah, kalau enggak punya, misalkan seperti Ibu pakai pensil, maka fasanya itu berupa garis lurus ya, digambar garis lurus. Kemudian netralnya ya, netral itu kalau di kabelnya itu warna biru. Nah, itu Ananda boleh ini seperti ini, strip itu netral. Kemudian groundingnya ini kan hijau kuning ya kalau aslinya di kabelnya. Nah, itu kalau mau pakai pensil atau satu warna, nah ini boleh disimbolkan dengan titik strip. Ini bisa lebih mudah, nanti Ananda bisa lebih rapi ketika menggambar. Nah, pertama adalah menggambar kabel fasanya terlebih dahulu, langsung saja. Nah, langsung lurus sampai ke stop kontak supaya semuanya bisa mendapatkan fasanya ini sampai stop kontak ya. Nah, ini stop kontak. Nah, ini stop kontaknya. Kalau sudah tinggal disambungkan ke saklar-saklarnya ya. Nah, nanti tinggal disambungkan ke saklar-saklarnya saja. Nah, supaya tidak mempengaruhi ini hidup matinya yang
rangkaian selanjutnya. Ini bisa dari sini. Nah, dari saklar tinggal ke lampu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nanti kalau saklarnya dihidupkan, maka arusnya akan mengalir ke lampu. Yang ini juga, ini saklarnya di sini, lampunya sini, berarti lanjut sampai ke lampu ini ya. Garisnya ini diluruskan. Nah, ini ya. Nah, sudah. Nah, sudah selesai fasanya. Ini fasanya sudah, stop kontaknya sudah dapat, lampunya lampu 1, ini ruang 1, lampu 1 sudah dapat, ruang 2, lampu 2 juga sudah dapat fasa. Selanjutnya dari KWH adalah kabel netral. Langkahnya sama dengan tadi, digambar lurus dulu sampai ke ini, sampai ke stop kontak. Ya. Kalau Ananda punya pulpen yang warna-warni itu gampang, tinggal seret-seret gitu aja, tinggal garis lurus saja. Tapi kalau seperti ibu pakainya pensil, nah itu harus dibedakan simbol kabelnya. Iya. Strip-strip ya kalau untuk netral. Aduh, kok rapih ini ya. Nanti Ananda dibuat yang rapi. Nah, ini disambungkan ke sini. Nah, ke ini, titik ini, kemudian ke lampu tinggal disambung-sambungkan saja. Ini juga ke lampu. Kemudian satu lagi adalah grounding. Nah, grounding nanti titip setrik. Nah, tapi titik stripnya itu karena lampu nggak pakai grounding, maka tinggal lurus saja sampai ke ini, ke stop kontak. Ini ya, terus sampai ke stop kontak. Nanti dibuat yang rapih ya Ananda ya di rumah. Nah, ini karena ibu membuatnya di video, jadi kan harus lebih cepat supaya Ananda ndak ini ya. Nah, ini sampai ke titik tengahnya stop kontak. Sudah selesai. Sudah seperti itu ya. Ya, di video pembelajaran kali ini ibu rasa cukup sekian ya. Ananda nanti mempraktekkan sendiri di rumah, tapi yang lebih rapi ya, karena kan bisa tidak di video, jadi tidak saat terburu-buru nanti digambar yang rapi. Maaf, ini tadi salah. Nah, ini nanti yang benar seperti ini. Nah itu pokoknya dibikin yang rapi ya Ananda ya. Nanti jangan ragu, apabila ada pertanyaan silakan WA ibu bisa. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.